Salam sejahtera saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita bertemu dan kali ini kita akan memikirkan tentang satu topik yang baru, the servant leaders. Saudaraku, apa yang dikatakan Alkitab tentang pemimpin yang melayani? Wow, itu menjadi sesuatu yang sangat menarik untuk kita pikirkan bersama-sama. Mari kita lihat Matius pasal 20 ayat 20 sampai 28. Kitab Injil Matius pasal 20 sampai 28. Perikop ini akan kita pikirkan sepanjang 8 kali. Bagaimana seorang pemimpin yang melayani. Maka dikatakan di dalam Alkitab demikian firman Tuhan. Maka datanglah ibu anak-anak Zebedeus serta anak-anaknya itu kepada Yesus lalu sujud di hadapannya untuk meminta sesuatu kepadanya. Kata Yesus, "Apa yang kau kehendaki?" Jawabnya, "Berilah perintah supaya kedua anakku ini boleh duduk kelak di dalam kerajaanmu, yang seorang di sebelah kananmu dan yang seorang lagi di sebelah kirimu." Tetapi Yesus menjawab, katanya, "Kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum?" Kata mereka kepadanya, "Kami dapat." Yesus berkata kepada mereka, "Cawanku memang akan kamu minum, tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, Aku tidak berhak memberikannya itu. Akan diberikan kepada orang-orang yang bagi siapa Bapakku telah menyediakannya." Mendengar itu marahlah ke-10 murid yang lain kepada kedua saudara itu. Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, "Kamu tahu bahwa pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesar menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Sama seperti Anak Manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani, dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang." Saudaraku yang kekasih, menjadi satu yang menarik, pemimpin yang melayani. Maka kita akan memikirkan dulu bagian awal dari seluruh konsep ini. Peristiwa ini dilatar belakangi bagaimana murid-murid berlomba-lomba untuk menjadi orang yang penting, menjadi tangan kanannya Tuhan Yesus. Rupa-rupanya Ibu Yohanes ikut campur tangan, sehingga berharap Yohanes dan Yakobus anaknya bisa menjadi orang penting di dekat Yesus. Ia meminta tanpa mengerti apa yang dimintanya. Mereka memang kerabat, mereka keluarga. Tetapi sayang, Ibu Yohanes dan Yakobus tak mengerti secara utuh makna melayani. Tapi memang itulah yang terjadi di permulaan gereja. Bagaimana orang selalu mengalami kebingungan tentang arti sebuah pelayanan. Dan ironisnya, 2000 tahun lalu kesalahan itu ada. Sampai sekarang ternyata tak hilang juga. Dan orang selalu terjebak lagi di situ. Nah, ini yang menyedihkan saudaraku yang kekasih. Kenapa? Kita berputar-putar pada persoalan kesalahan yang sama, semua merasa paling penting, lebih penting. Tetapi kalau sudah kerja, semua hilang dan tak kelihatan. Ironis. Kalau sudah mulai keluar keringat, keluar uang, keluar tenaga, entah di mana pasukan itu ada. Tapi kalau rapat, mau diketahui oleh orang banyak yang mana orangnya, mana pengurus, semua tampil ke permukaan. Ironis. Karena itu memang kita perlu menggali sungguh-sungguh supaya semangat Kristiani kita kuat di dalam memahami kepemimpinan. Entah kita menjadi aktivis, pengurus gereja, atau dimanapun kita ada. Mari kita melihat servant leaders yang pertama, saudara. Servant leaders harus dipahami bukanlah sekedar sebuah model kepemimpinan. Ini perlu. Jadi dia bukan dari sekian banyak model, salah satunya adalah servant leaders lalu dikembangkan misalnya. Kalau servant leaders berbasiskan model kepemimpinan, itu sederhana. Banyak yang sudah menerapkannya. Di mana jarak antara eksekutif dengan bawahan itu sudah tidak lagi terlihat. Model-model kantor bisa didesain sehingga tidak lagi seperti zaman feodal, terbuka dengan kaca misalnya, sehingga bisa saling melihat satu dengan yang lainnya. Bisa-bisa saja, itu sederhana. Setting kursi, setting meja bisa diatur, menciptakan komunikasi, sehingga jarak antara petinggi dan bawahan tak terlalu lagi terasakan. Kalau sekadar model gampang, makan duduk bersama-sama di meja makan yang sama, makanan yang sama padahal jabatan berbeda, mudah bukan? Kita menghapuskan sikap-sikap feodal yang makan terpisah, duduk terpisah, semua serba terpisah. Dan kelasnya memang terpisah, atas dan bawah. Dengan segera memang
Ketika servant leaders menjadi model, menarik sih, menyenangkan loh. Tetapi maafkan saya, itu hanya aksesoris belaka. Itu sekedar sebuah model. Mudah melakukan itu, mudah mengubah itu. Karena itu hanya merupakan satu perubahan pada sebuah gaya kepemimpinan. Tapi itu saja sudah dikagumi. Bayangkan yang lebih yang diajarkan Tuhan Yesus. Wow, betapa luar biasanya. Nah jadi saudara yang kekasih, ingat, servant leaders bukanlah sekedar sebuah model kepemimpinan. Bukan, Anda salah. Tetapi memang banyak sekali orang mengutip berbagai pemikiran-pemikiran leadership pada umumnya, lalu memberi embel atau bumbu-bumbu Kristen. Tetapi sama sekali di dalamnya filosofi Kristen itu hilang. Tidak ada nilai Kristianinya. Padahal yang di luar itu leadership mengutip nilai-nilai Kristiani, mereka modifikasi untuk kepentingan, di mana agama tidak ada di sana. Lalu ditarik lagi sama gereja, masuk ke dalam gereja, kan memalukan sekali. Karena ini produk kita yang sudah mengalami penurunan kualitas sebetulnya. Tapi karena kita tidak bisa mengolah produk kita sendiri, ya udahlah orang luar sana yang jago jadinya. Sehingga seakan-akan kalau bicara kepemimpinan, gereja tak lagi mampu. Karena itu saya kira tiap orang Kristen harus berani memeriksa dirinya. Sejauh mana kita memberikan kontribusi dalam hidup bersama di dunia ini, mempengaruhi orang di sekitar kita. Jadi, servant leaders bukan sekedar sebuah model kepemimpinan. Yang kedua, servant leaders juga bukanlah karena sekedar satu kedewasaan. Ketika orang dewasa berpikir, dewasa bersikap, sehingga dengan demikian orang dewasa tak suka untuk meributkan sesuatu yang tak perlu. Ya cenderung mengalah supaya tak ada keributan. Karena itu, orang yang seperti ini akan menciptakan satu suasana yang sangat menyenangkan. Tak ada ketegangan di sana. Terkesan penuh dengan penguasaan diri, penuh dengan pengendalian diri. Oh, indah sekali. Ya, itu orang dewasa. Tetapi ingat, apapun yang dilakukannya selalu ada perhitungannya. Dan perhitungannya bersumber kepada, kalau diperpanjang jadi masalah, ngapain diperpanjang? Dipersingkat. Tetapi dipersingkat bukan karena harus singkat. Dipersingkat karena kalau panjang kan ribut, capek. Sehingga orang dewasa akan berhitung untung ruginya kalau itu diteruskan. Nah itu orang dewasa. Sehingga orang dewasa saja pun kalau hadir dalam kancah kepemimpinan, sebagai seorang pemimpin, ia bisa menerapkan servant leaders. Tapi ingat, itu hanya dalam bayang-bayang. Itu fenomena saja. Tapi keutuhan dari servant leaders, nanti dulu, belum bisa. Oleh karena itu, saudara bisa membayangkan bukan betapa banyaknya orang-orang Kristen menerapkan kepemimpinan dalam model yang gak pas. Bukan servant leaders. Dan betapa banyaknya orang Kristen yang gak dewasa dalam berorganisasi. Sehingga timbul pertikaian, keributan, lalu menghilangkan diri. Memecah diri. Menimbulkan tragedi. Dengan 1001 argumentasi. Tapi itulah kenyataan yang menyedihkan. Yang terjadi di sekeliling kita. Yang dengan segera bisa kita lihat. Banyak orang tua ternyata tak dewasa. Karena mereka hanya tua dalam usia. Tapi tidak mumpuni dalam pemahaman pengalaman seutuhnya di kehidupan ini. Ingat, servant leaders bukan model kepemimpinan. Servant leaders bukan nilai kedewasaan. Bukan sekedar itu. Sekalipun dalam servant leaders ada unsur-unsur itu. Tetapi bukan itu yang menjadi tolok ukur pertamanya. Bukan itu pondasinya. Nah jadi saudaraku yang kekasih, pada waktu kita memikirkan servant leaders, dengan segera kita tahu, ingat ini bukan model kepemimpinan. Di mana pemimpin seringkali turun, terus misalnya dia di kantor saja tapi ke lapangan. Kadang kala ia tak lagi sekedar membiarkan halangan mejanya rapi digulungnya. Dasi kadang dilepaskannya untuk dia bisa turun bersama dengan bawahannya. Tapi maaf, itu hanya sekedar model. Ia juga bukan sekedar sebuah kedewasaan. Sehingga ada bersama dengan orang-orang yang dipimpinnya. Sehingga yang dipimpinnya merasa nyaman. Wah, kita dibela. Sehingga itu bisa menstimulan prestasi kerja mereka. Sehingga mereka punya kerja yang lebih dan lebih bagus lagi. Menyenangkan. Sehingga orang dewasa mampu mengendalikan kelompoknya. Nih pemimpin yang hebat. Itu aja udah luar biasa loh. Gimana servant leaders ya? Yang ketiga saudara. Servant leaders juga bukan sekedar satu pengalaman kepemimpinan. No.
Anda boleh punya ratusan tahun atau ribuan tahun, puluhan tahun pengalaman memimpin, tapi servant leaders tidak di situ. Ada banyak orang yang sukses dalam kepemimpinannya, tetapi tidak pernah menggapai servant leaders. Karena kecenderungan orang-orang dalam pengalaman kepemimpinan yang kuat justru semakin dia kuat, semakin kuat, semakin lama, semakin berpengalaman, ia semakin tidak terkoreksi. Ini yang ironis. Jadi kadang-kala kita juga jadi repot untuk ngelihat ya. Ternyata pengalaman-pengalaman yang mestinya membuat dia hebat itu bukan lagi begitu. Tetapi pengalaman itu justru berbalik. Menimbulkan sesuatu yang salah dalam kehidupan. Jadi saudaraku yang kekasih, kita mesti mengerti betul. Kepemimpinan itu bukan sekedar sebuah pengalaman belaka. Kepengalaman bisa memang memberikan pencerahan. Tapi kepengalaman juga bisa menimbulkan satu hal yang jadi berbeda. Dulu sih kayaknya dekat. Bisa mengkritik dia, tapi sekarang waduh nggak bisa dikritik. Maklum, pengalaman rupanya membuat dia mencipta banyak keberhasilan membuat dia merasa itu prestasinya. Dan memang iya sih. Yang repot adalah berikutnya, kemudian dia sombong dan merasa yang lain itu tidak ada apa-apanya. Itu masalahnya. Nah, di sanalah timbul problema. Jadi saudaraku yang kekasih, betapa sulitnya untuk menggapai satu titik yang pas untuk hidup sebagai pemimpin yang pas. Karena itu memang kalau saya mencermati ada terlalu banyak orang tidak tahu diri untuk menjadi pemimpin. Padahal dia tidak memiliki kapasitas apapun. Dia nggak memiliki kapasitas yang cukup untuk posisi itu. Dia tidak punya pengetahuan yang cukup, kesadaran yang cukup. Seringkali orang ada di satu tempat hanyalah seperti sebuah accident. By accident. Tidak semestinya di situ. Tapi kemudian ada di situ. Nah ini menjadi kenyataan-kenyataan yang mesti kita pikirkan. Bagaimana kemudian itu semuanya menjadi pergumulan-pergumulan serius dalam kehidupan kita. Bagaimana seharusnya kita berpacu di dalam hari-hari kita untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan kita. Sehingga kita tidak terjebak, kita tidak menjadi salah. Pengalaman itu harus kita kelola sedemikian rupa. Pengalaman harus kita jalani dengan penuh rasa tanggung jawab yang penuh. Sehingga pengalaman itu bukan titiknya. Pengalaman itu menyenangkan. Tapi tanpa basis yang kuat, semangat servant leaders, pengalaman bisa jadi berbahaya seperti apa yang sudah saya katakan di depan tadi. Jadi hati-hatilah. Servant leaders bukan pemimpin berdasarkan pengalaman panjang kepemimpinannya. Tidak. Jadi dia bukan itu juga. Lalu dia apa lagi? Servant leaders juga bukan sekedar sebuah kreasi dalam kepemimpinan. Bagaimana kita kemudian menciptakan satu kreasi dengan membuat comparison demi comparison untuk menemukan pematangan. Kita berpikir ini yang paling pas, ini yang paling jitu, ini yang paling hebat. Tapi sesungguhnya tidak. Bukan itu. Oleh karena itulah sebetulnya kita harus sungguh-sungguh menyadari bagaimana dalam kehidupan kebersamaan kita melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan kita. Kita betul-betul menyadari supaya kita tidak terjebak hanya memikirkan lalu membuat sebuah kreasi dalam kepemimpinan. Sepertinya akhirnya kita membuat satu struktur bangun servant leaders. Tapi sejatinya bukan itu. Nah jadi dalam bagian-bagian seperti ini saudara, saya kira menjadi satu yang penting untuk kita sadari. Servant leaders adalah sebuah originalitas pemikiran Kristiani yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Servant leaders adalah sebuah kesadaran yang dibangun dalam kepemimpinan di dalam takut akan Tuhan. Apa dan bagaimana uraiannya nanti akan terus kita perhatikan. Beberapa tahun yang lalu saya ingat, di Singapura diadakan seminar tentang yang bertopik sama, servant leaders. Wow, biayanya jutaan rupiah per orangnya. Pembicara datang dari Amerika. Saya kemudian mulai berpikir, saya sendiri tidak ikut. Hanya tahu berusulnya lalu mulai mengira-ngira apa yang akan dibicarakan. Dan memang tidak jauh. Lalu saya cuma mulai berpikir, apalah sulitnya menyeminarkan servant leader sama seperti saya mengkhotbahkannya. Apalah sulitnya mengajarkannya. Kalau mau mengajarkan formal, saya tinggal mengubahnya dalam bentuk PowerPoint dan saya berbicara di depan Anda. Entah berapa banyak pengalaman yang ada untuk menolong saya menjawab tiap pertanyaan yang muncul. Tetapi persoalannya, servant leaders kata saya, nanti dulu. Terlalu banyak hal yang mesti dikoreksi dalam hidup saya. Terlalu banyak hal yang mesti diperbaiki, dilengkapi untuk betul-betul kemudian saya menjadi pemimpin seperti yang Tuhan kehendaki. Pemimpin yang melayani itu. Bukan sekadar aktivitas pelayanannya loh, ini hati-hati lagi. Kalau pemimpin aktivitas pelayani aja sih, ya jangan tanya. Saya kalau pergi ke Kalimantan ya dulu sih, sekarang memang saya tidak kuat angkat-angkat karena tidak boleh. Terlalu capek. Ya dulu ya memang saya nggak tahu kalau saya punya
kelainan pada klep bawaan lahir. Sampai kemudian saya dioperasi. Sehingga nggak boleh terlalu berat. Nah dulu karena nggak tahu saya kerjakan semua. Dan memang saya sering kali angkat berat. Kita pergi rombongan bawa ini, bawa itu. Biasa saya bantuin semua. Kalau yang disebut servant leaders adalah itu. Puji Tuhan, berarti saya sudah lulus ya. Tapi saya sadar betul bukan. Ia perlu luas, ia perlu lebar untuk memahaminya. Kita perlu mengerti dengan utuh apa yang menjadi esensi darinya. Nah ini yang perlu kita pikirkan saudara. Nah oleh karena itulah di dalam pertarungan yang kita hadapi dalam kehidupan kita, perlu sebuah kehati-hatian di mana kita tidak boleh terjebak pada tempat yang salah. Perlu sebuah kehati-hatian untuk kita mengerti apa yang sesungguhnya menjadi kehendak Allah yang ada di dalamnya. Sehingga semuanya bisa kita lakukan dalam hidup memuji dan memuliakan nama Tuhan. Ini perlu. Nah oleh karena itu saudara yang kekasih, mari kita memperhatikan sungguh-sungguh dalam seluruh aspek kehidupan kita. Bagaimana kita bisa memainkan peran kita dengan tepat, peran kita dengan jeli. Sehingga dengan demikian sungguh-sungguh kita boleh menjadi pemimpin yang melayani. Tetapi bukan karena terjebak kepada sebuah model kepemimpinan. Bukan terjebak karena hanya mengandalkan sekedar kedewasaan. Juga tidak sekedar panjangnya pengalaman atau kreasi-kreasi yang kita ciptakan. Tetapi servant leaders harus betul-betul dalam satu kesadaran relasi yang sehat dengan Tuhan. Sehingga memahami panggilan untuk melayani Tuhan. Mengerti apa yang menjadi tujuan. Berani membayar apa yang mungkin terjadi sebagai konsekuensi dari apa yang dikerjakan. Sehingga pemimpin yang melayani adalah pemimpin yang tidak akan kemudian cengeng lalu hilang dari tengah-tengah pergulatan atau lari dari medan pertempuran. No. Dia akan menjadi seorang yang konsisten. Dia akan bertanding dan bertempur untuk menggapai kemenangan demi kemenangan. Pemimpin yang melayani bukan pecundang. Justru dia menjadi seorang tokoh yang sangat hebat sekali. Maka lihatlah Yesus, betapa lembutnya. Untuk kelembutannya Alkitab menggambarkan bagaimana Yesus mengambil seorang anak kecil dan memeluknya. Tapi lihat pula Yesus, betapa murkanya. Untuk murka itu ada gambaran Alkitab ketika dia menjungkir balikkan bait suci. Disucikannya, beruduk. Wih, kaget kita. Dia juga adalah sang guru yang tegas yang menghardik murid-muridnya. Ketika angin badai datang dan murid itu mulai ketakutan, Yesus datang dan berkata, berapa lama lagi engkau hai orang yang kurang percaya akan menjadi percaya? Saudara, jangan salah mengenal dia. Karena itu, Yesus memainkan peran yang luar biasa. Ia maha kuasa karena dia anak Allah. Tapi dia maha pemurah karena dia selalu berbagi dalam hidupnya. Ia mati bukan karena tak berdaya, tapi karena mempersembahkan jiwanya untuk sebuah kehidupan. Jadi saudara yang kekasih, Yesus Kristus Tuhan, Dialah yang akan memberikan kita kekuatan, kemampuan untuk menjadi servant leaders, untuk menjadi kuat di dalam pergumulan kita. Karena itu biarlah tiap orang-orang Kristen belajar di dalam kehidupan kita, baik saudara sebagai pendeta, pengurus majelis gereja, atau aktivis komisi. Yuk kita belajar sehingga kita bisa melahirkan satu model kepemimpinan yang seturut dengan Alkitab, satu model kepemimpinan yang bisa menolong kita untuk bertumbuh dan berkembang. Alangkah indahnya. Sehingga nanti kalau kita sudah jalan dan terus berhasil, tiap orang lihat kiri kanan, belajar dari kita. Kenapa ya? Kok bisa ya? Lalu kita tinggal mengatakan apa yang kita lakukan. Alangkah amat, sangat, luar biasa indahnya. Nah lakukanlah itu saudara. Oleh karena itu biarlah dalam hari-hari kita bisa mengerjakan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Kita biar belajar untuk melakukan semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Itu akan sangat menyenangkan saudaraku. The servant leaders adalah panggilan yang tak boleh diabaikan, yang harus kita jalani dan kita wujudkan. Maukah Anda? Sebuah pertanyaan yang menarik. Tapi yang pasti, jadilah pemimpin yang melayani. Supaya kita bisa mewarnai dunia yang semakin miskin model kepemimpinan. Dunia yang mengalami krisis berat dalam kepemimpinan. Di berbagai belahan, di berbagai tempat ada pemimpin yang sudah terlalu lama, sudah terlalu tua. Tak lagi mampu berkreasi. Tapi di sisi lain, kita juga melihat pemimpin-pemimpin muda yang malas payah, tak lagi punya masa depan. Alangkah ironisnya. Semoga kita bisa mengisi kekosongan yang ada. Muncul ke permukaan dan berkarya, saudaraku. Sehingga tiap orang bisa melihat dan berkata, sungguh mereka ini hamba Allah yang melayani. Tampak nyata dalam hidup mereka. Tampak nyata di buah-buah kehidupannya. Tak terbantah. Alangkah luar biasanya. Karena itu, biarlah hidup kita menjadi hidup yang menyenangkan hati Tuhan kita. Servant leaders. Sendiri pun engkau di rumah, engkau sudah menjadi pemimpin. Dimanapun engkau berada, engkau sudah pemimpin. Minimal engkau pemimpin untuk dirimu sendiri.
untuk tahu memilih yang baik dan melepas yang jahat. Maka demikian juga dengan kepemimpinan. Kita tahu apa yang kita kerjakan dan kita berperang di sana. Semoga Anda bisa jadi pemenang. Semoga Anda terlibat dan dengan bijak mencermatinya. Tuhan menolong saudara untuk menjadi pemimpin yang melayani. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan yang menyertai kami dalam sepanjang perjalanan kehidupan kami, yang mempercayakan kami hidup bergumul di tengah zaman ini. Tuhan, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang limpah. Ajar kami untuk mampu mengaplikasi dalam kehidupan sehari-hari, sehingga firman-Mu tak sekedar menjadi sesuatu kebingungan bagi banyak orang, tapi justru menjadi pencerahan yang perlu. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan hidup kami dalam tangan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Kami mengucap syukur pada Bapa dalam surga. Amin.